Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jumpa lagi di channel Kedai File Paut. Di kesempatan siang hari ini saya akan menspilkan atau memperlihatkan isi dari paket akreditasi jenjang PAUD tahun 2024 versi 1 edisi revisi. Baik Bapak Ibu, seperti apa isinya? Silahkan disimak sampai tuntas, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sebelum kita melihat isi filenya, Bapak Ibu, atau isi paketnya, terlebih dahulu ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, file atau paket ini Bapak Ibu disusun berdasarkan pada panduan pengisian Sispena PAUD tahun 2024. Nah, yang kedua, ini merupakan edisi revisi di mana sebelumnya sudah saya share ya, dan kali ini sudah kami revisi. Nah, format file yang ada di paket akreditasi versi 1 revisi ini yaitu berbentuk Microsoft Office Word, kemudian Excel dan PowerPoint untuk kalender pendidikan. Ya, sisanya banyaknya adalah di Word dan ada beberapa yang Excel. Kemudian yang ketiga, silahkan Bapak Ibu edit dan isi semua data yang ada ya sesuai data yang Bapak Ibu miliki di sekolah. Jadi silahkan Bapak Ibu diedit, kemudian diisi sesuai dengan data yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian yang keempat, untuk download filenya nanti via Google Drive ya. Dan kami berikan waktu atau saya berikan waktu Bapak Ibu sampai dengan akhir November 2024. Jadi masih ada waktu lah ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya sekarang atau besok tidak sempat download bisa bulan depan atau bulan berikutnya. Pokoknya sampai dengan akhir November 2024. Nah, kemudian selain paket file yang tersedia juga disediakan grup WA untuk berdiskusi, berbagi pengalaman dan lain sebagainya. Bagi Bapak Ibu yang berminat nanti klik saja di link deskripsi video ini. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman, inilah isi dari paket akreditasinya. Sedangkan untuk perangkat pembelajaran di versi 1 ini yang digunakan adalah perangkat pembelajaran versi 1. Di dalamnya ada KOSP, ada Prota, ada Promes, ada modul ajar atau RPPA, muatan kurikulum, ada asesmen, contoh ATP, kalender pendidikan, buku pedoman guru kurikulum, SOP, dan RPPM. Nah, sekarang kita lihat dulu perangkat pembelajaran yang digunakan. Nanti selanjutnya kita akan lihat isi dari paket akreditasinya. Nah, di sini Bapak Ibu ada KOSP, ada Prota, ada Promes, ada modul ajar, ada muatan kurikulum, ada asesmen, ada contoh ATP, kalender, buku dan lain-lain. Sekarang kita buka dulu KOSP. Nah, untuk KOSP di sini ada cover ya. Ada cover seperti ini, kemudian ada lembar pengesahan dan lain sebagainya. Nanti bisa Bapak Ibu dilihat-lihat ya, silakan diedit saja. Kemudian untuk isi seperti ini, silahkan Bapak Ibu diperbaiki, diedit atau diinput ya. Nah, ini untuk KSP-nya ini sudah dikonekkan ataupun ditautkan dengan perangkat pembelajaran yang ada. Nah, kemudian ada Prota. Di sini ada program semester, ada cover. Ini covernya. Covernya seperti ini. Kemudian untuk program tahunannya seperti ini. Kurang lebih. Berikutnya ke program semester. Program semester seperti ini Bapak Ibu. Ya, sedikit agak cepat ya Bapak Ibu karena memang durasinya sedikit. Semester 1, semester 2. Kemudian kalau bentuk Word ada di sini ya, semester 1, semester 2. Kemudian ada modul ajar, RPPH atau mungkin orang-orang menyebutnya RPPH, kalau saya nyebutnya modul. Di sini ada semester 1 minggu ke-1 sampai 17. Kemudian di sini ada minggu ke-18 sampai 34 atau semester 2. Kita buka ya, satu-satu saja contoh. Contoh misal cita-citaku. Ini identitas umumnya sebagai gambaran Bapak Ibu. Oke, seperti ini konsepnya, kemudian isinya seperti ini contohnya ya. Seperti ini isinya RPPH-nya. Nah, berikutnya setelah RPPH atau modul ada muatan kurikulum ya. Ini muatan kurikulumnya. Silakan Bapak Ibu kalau memang perlu diperbaiki silahkan diperbaiki. Berikutnya setelah muatan kurikulum ada asesmen. Di sini ada koleksi
file untuk melakukan proses asesmen ya. Ada anekdot, kemudian checklist, hasil karya dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada contoh ATP yang Bapak Ibu bisa pelajari. Kemudian ada kalender pendidikan mulai dari 2022, 2003, 2003, 2004, 2004 dan 2005. Ini semuanya bentuknya PowerPoint. Silakan Bapak Ibu bisa diedit ya. Berikutnya ada buku pedoman. Di sini ada buku pedoman yang bisa Bapak Ibu pelajari. Ada SOP Kumer dan yang terakhir ada RPPM ya, seperti ini RPPM-nya. Nah, di kurikulum Merdeka sendiri Bapak Ibu, kita diberikan kebebasan mau menggunakan RPPM atau RPPH. Jadi kita diberikan pilihan ya. Kalau mau menggunakan RPPM berarti tidak ada RPPH. Kalau pakai RPPH berarti nggak pakai RPPM. Jadi seperti itu kalau yang saya tangkap dari buku pedoman pengembangan kurikulum dan pembelajaran di kurikulum Merdeka jenjang PAUD ya. Seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, itulah isi dari perangkat pembelajaran di versi 1 atau di paket kurikulum Merdeka paket akreditasi versi 1 ya. Untuk perangkat pembelajarannya seperti itu isinya. Baik, kita lanjutkan, kita lihat isi file untuk paket akreditasi. Nah, sekarang kita lihat atau cek isi paketnya. Nah, ini dia Bapak Ibu, ada satu paket ya, versi 1, satu paket berisi ada 19 file. Yang pertama sampai dengan paket file yang ke-8. Ini merupakan paket utama yaitu akreditasi standar 1 sampai dengan 8. Kemudian di 9 ini adalah perangkat Kumer untuk versi 1, sisanya asesmen, koleksi dan sebagainya. Nah, biar lebih jelas lagi, langsung saja kita buka Bapak Ibu ya, satu persatu isinya seperti apa. Oke, yang pertama kita buka standar 1. Di standar 1 ada standar 1.1 dan standar 1.2. Kita buka yang 1.1. Nah, untuk 1.1 di sini ada standar deteksi pertumbuhan, kemudian ada grafik, ada kalkulator dan ada panduan. Kalau panduan ini sebenarnya tidak terlalu ini ya, kita hapus saja. Nah, kita buka Bapak Ibu di standar 1.1, filenya seperti ini. Oke ya, filenya seperti ini. Kita kecilkan biar terlihat. Filenya seperti ini Bapak Ibu. Nanti silahkan diedit ya. Nah, ini kan bentuknya Word. Saya buat isinya itu sejumlah 12 bulan. Kalau misalnya Bapak Ibu proses perhitungan atau pengukurannya itu kurang dari 12 bulan atau misalnya hanya berapa bulan saja, silahkan Bapak Ibu dihapus bagian yang tidak diperlukan ya, seperti ini. Ini rekapitulasinya. Oke ya, jadi di file ini Bapak Ibu ada yang namanya rekapitulasi secara keseluruhan, yang warna biru ini secara keseluruhan. Ini ada yang satuan ya, jadi perbagian. Nanti mana yang akan diupload? Yang diupload adalah yang depan disatukan dengan yang perbagian ya, misalnya bagian berat badan menurut umur. Jadi rekapnya, terus selain rekapnya dilampirkan juga yang ini, bagian yang satunya. Seperti itu ya. Kemudian selain rekap ini juga Bapak Ibu saya sediakan di sini ada grafik, karena grafik ini juga diperlukan ya sebagai bukti. Nah, grafik ini nanti Bapak Ibu cetak sesuai dengan jumlah siswa pada saat perhitungan periode tertentu. Misalnya perhitungan di bulan Februari ada 10 orang, berarti Bapak Ibu silahkan dicetak ya. Nah, di sini ada yang namanya berat badan menurut tinggi badan dan seterusnya. Kemudian ada berat badan menurut umur. Oke, di sini ya. Dan seterusnya. Nah, selain itu di sini juga disediakan kalkulator Bapak Ibu. Ya, jadi di sini kalau Bapak Ibu ya belum pernah melakukan perhitungan dan pengen melakukan perhitungan secara cepat, Bapak Ibu bisa menggunakan kalkulator ini. Bapak Ibu tinggal masukkan nama saja, kemudian data-data di atas ini ya, beri nama, kemudian jenis kelamin, tanggal lahir. Untuk usia nanti akan otomatis ya. Yang penting Bapak Ibu penulisan tanggalnya yaitu misalnya ya 12 garis miring 2019 misalnya, maka akan terdeteksi 4 tahun.
Kemudian Bapak Ibu masukkan input manual, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Maka untuk hasil analisis pertumbuhannya, berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, dan status LK nanti akan terisi secara otomatis. Nah, ini rekap keseluruhan ya Bapak Ibu. Jadi ini keseluruhan rekapnya ya, disatukan berat umur dan ini disatukan. Nah, bagaimana kalau misalnya mau dipecah masing-masing berdasarkan analisis, misalnya berat badan menurut umur. Di sini Bapak Ibu nanti setelah Bapak Ibu mengisi di sini, maka semua komponen yang pendukung di dalamnya akan terisi juga secara otomatis. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu memerlukan berat badan menurut umur, tinggal klik saja di sini. Maka di sini akan muncul nama, tanggal lahir, berat badan, kemudian umur, kemudian di sini kategorinya, ya. Nah, seperti ini. Oke ya, kemudian juga sama yang tinggi badan menurut umur, berat badan menurut umur, dan lingkar kepala ya, seperti itu. Kalau misalnya kalkulator ini, saya nyebutnya kalkulator ya Bapak Ibu, kalau misalnya kalkulator ini dirasa salah atau tidak benar, Bapak Ibu silahkan perbaiki. Baik, itu ya, ini untuk yang 1.1. Nah, kemudian kita buka di standar 1.2. 1.2 ya. Untuk 1.2 di sini ada DDTK, ada KMS, ada KPSP. Nah, untuk di standar 1.2 kita boleh memilih atau mengupload salah satu dari DDTK, KMS atau KPSP. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu memiliki ketiga-tiganya ya silahkan gitu ya, kalau punya dokumennya. Kalaupun tidak ya silahkan Bapak Ibu pilih mana yang Bapak Ibu biasanya lakukan untuk pengukurannya. Bisa melalui DDTK atau KMS atau KPSP. Kita akan lihat filenya Bapak Ibu, kita buka dulu yang DDTK. Nah, untuk DDTK ada 3 file. Yang pertama ini file utamanya ya, ini file utamanya rekapitulasinya. Ini sudah ada covernya ya Bapak Ibu, tinggal nanti ketika di print tinggal dirapihkan, dijilid. Nah, ini rekapitulasinya. Nah, susunannya misalnya Bapak Ibu rekapitulasi ini bulan Januari, maka Bapak Ibu harus mencetak sejumlah siswa di bulan Januari untuk kartu DDTK-nya. Nanti dilampirkan ya. Paham ya Bapak Ibu? Nah, seperti ini. Oke, sama seperti ini juga 12 bulan saya buat. Kalau misalnya tidak sampai 12 bulan atau berapa bulan saja, silahkan Bapak Ibu hapus. Ini yang pertama. Kemudian file yang keduanya ini adalah DDTK atau bagian yang mungkin nanti Bapak Ibu perlu cetak ya. Nah, ini dicetak, nanti isi nama, jenis kelamin, tanggal lahir, kelas, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang bentuk Excel. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen yang bentuk Excel juga disediakan ya rekapitulasinya. Yang penting data rekapitulasi ini ya harus didukung dengan bukti ya. Buktinya yaitu lampiran tadi. Buktinya ini ya, yang ini Bapak Ibu DDTK, yang ini yang tadi. Jadi susunannya nanti selain rekap juga di belakangnya harus ada ini ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kita tutup dulu yang ini. Kita tutup lagi. Kita lanjut Bapak Ibu di standar berikutnya, yaitu masih di standar 1.2 bagian yang KMS. Nah, untuk KMS Bapak Ibu kita buka file utamanya, yaitu tentang berat badan menurut umur dan seterusnya ya. Ini merupakan bagian komponen yang diminta di standar 1.1 tadi ya. Kalau menurut saya sih lebih enak yang ini karena nanti berkaitan. Nah, seperti ini ada rekapitulasinya per tiap Bapak Ibu melakukan perhitungan. Kemudian ini file pendukungnya ataupun buktinya yaitu KMS. Silakan Bapak Ibu dicetak sejumlah siswa berdasarkan umurnya di satu periode tertentu. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian untuk grafik-grafiknya sudah saya sediakan di sini. Silakan Bapak Ibu nanti cetak saja. Atau kalau misalnya mau yang KMS seperti ini juga ada. Ya, silakan di print ya. Nah, ini untuk yang standar 1.1, 1.2 dan yang terakhir Bapak Ibu di 1.2 itu yang menggunakan mode KPSP seperti ini. Ini standar file utamanya. Nah, ini file standarnya ya, file utamanya. Kemudian ini berdasarkan dengan usia Bapak Ibu untuk KPSP. Nah, kemudian untuk file pendukungnya yang ini Bapak Ibu. Jadi nanti ini di print berdasarkan usia siswanya, kemudian diisi setiap kali Bapak Ibu melakukan perhitungan ataupun pemeriksaan ya. Oke. Baik Bapak Ibu, itulah standar 1
ya, yang dimana di dalamnya terdiri dari 1.1 kemudian 1.2. Baik, sekarang kita lanjut ke standar berikutnya, yaitu standar 2. Kita buka standar 2. Untuk standar 2 ini ada 2.1, ada 2.2, ada 2.3. Nah, untuk 2.1 ini berkaitan dengan KTSP bagi yang K13 dan KOSP bagi yang kurikulum merdeka. Nah, di sini sudah saya sediakan KOSP ataupun KTSP lah ya di K13. Untuk KOSP ini bersifat opsional Bapak Ibu, artinya KOSP ini silahkan Bapak Ibu edit, Bapak Ibu gunakan kalau misalnya Bapak Ibu di sekolahnya belum pernah atau belum membuat KOSP ya. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu di sekolahnya sudah membuat KOSP, silahkan gunakan yang sudah Bapak Ibu buat di sekolah. Nah, isinya ini cover, ini isinya. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah edit dulu semua atau siapkan dulu KOSP-nya, karena nanti bagian dari KOSP ini diminta di poin berikutnya ya. Silahkan seperti ini. Nah, KOSP ini saya satukan dengan perangkat pembelajaran kurikulum merdeka yang saya susun di versi yang pertama. Jadi makanya ini ada yang namanya versi 1, versi 2 karena ada dua perangkat pembelajaran yang saya susun, yang pertama dan yang kedua. Untuk yang kali ini kita menggunakan versi yang pertama ya, seperti ini. Ya, nanti silakan Bapak Ibu dilihat saja ya. Kemudian Bapak Ibu, kita ke 2.2. Nah, untuk 2.2 ini merupakan acuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Untuk kurikulum merdeka ya, untuk kurikulum merdeka Bapak Ibu di sini sudah terbit acuan kurikulum merdekanya, yaitu Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 baru saja terbit dan sudah saya buat seperti ini. Silakan nanti Bapak Ibu cetak, disimpan ya sebagai acuan, kemudian juga sebagai pedoman, dan inilah yang nanti Bapak Ibu upload ke Sismena PAUD seperti ini. Oke ya. Nah, bagaimana untuk yang K13? K13 sudah ada di sini ya. Nah, K13 ada. Nah, berikutnya layanan menurut kelompok usia. Kita buka saja layanan menurut usianya. Nah, di sini sudah saya buatkan covernya. Ini berdasarkan kelompok usia ya, Bapak Ibu. Nah, ini rekap secara keseluruhan, misalnya kelompok usia sekian sekian sekian. Kemudian Bapak Ibu harus didukung dengan lampiran. Nah, lampirannya seperti ini. Misalnya jenis layanan, update datanya kapan, terakhir data itu diupdate ya. Kelompoknya berapa, kelompok apa, tahun ajarannya berapa. Di sini daftar peserta didik kelompok sejak lahir sampai 2 tahun ada berapa. Misalnya kelasnya ada 1, jumlah siswanya 10, kemudian gurunya 1. Nah, sebutkan namanya, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan NISN. Kalau misalnya Bapak Ibu memerlukan data lain, misalnya nama Ibu silahkan ditambahkan saja kolomnya ya. Nah, sama dengan yang lain juga. Nah, berapa banyak? Ya, seperlunya Bapak Ibu. Kalau memang diperlukan per bulan, silahkan per bulan. Kalau per tahun ya per tahun. Kalau per 3 bulan ya per 3 bulan ya. Oke. Nah, berikutnya kita lanjut ke standar. Oke, ke standar 2.3 yaitu layanan menurut kelompok usia. Yang tadi ya. Oke, sini sudah. Oke, yang ini sudah ya Bapak Ibu menurut usia. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke standar 3. Kita buka standar 3. Nah, di standar 3 ada 3.1, ada 3.2, ada 3.3. Yaitu 3.1 kita buka, yaitu perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran ini Bapak Ibu diambil dari perangkat pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat. Kalau seandainya Bapak Ibu sudah membuat perangkat pembelajaran seperti modul, RPPM dan lain sebagainya, silahkan gunakan. Sementara yang ada di paket ini hanya sebagai opsional saja. Kalau misalnya Bapak Ibu cocok, silahkan pakai. Kalau tidak, silahkan ganti dengan yang Bapak Ibu miliki. Di sini kita buka RPPM. Ya, di sini RPPM program semester 1. Ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini Promes 2. Oke ya, seperti ini. Atau misalnya yang menggunakan Excel ya, bisa juga.
Nah, kemudian Bapak Ibu di sini juga ada 3.2 yaitu supervisi pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu untuk supervisi pembelajaran merupakan rekapitulasi, ini untuk rekapitulasinya ya Bapak Ibu, ini rekapitulasinya contohnya, kemudian ini merupakan buktinya ya, ini rekap dan ini asal sumbernya. Ini merupakan supervisi yang dilakukan guru kepada kepala sekolah kepada guru ya. Nah, seperti ini. Yang ini nah seperti ini Bapak Ibu. Ini cover ya. Ini cover. Kemudian ini lembarnya, ini covernya, ini lembar. Oke, ini lembarnya ya. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu bisa dipelajari. Di sini untuk yang lainnya instrumennya di sini ada. Kemudian kita lanjut, ini kita tutup lagi. Kalau itu yang pertama, versi pertama, ini versi yang kedua. Kalau yang kedua seperti ini. Jadi Bapak Ibu mau pakai yang mana silahkan ya. Ini versi yang pertama, tadi versi yang kedua. Kita lanjutkan di 3.3 yaitu keterlibatan orang tua. Di sini ada buku penghubung orang tua. Saya sediakan kalau misalnya Bapak Ibu sudah ada buku penghubung di sekolahnya, silakan tinggal diupload saja di foto ya. Nah, kalau misalnya belum, saya sediakan foto, buku penghubungnya seperti ini. Ya, silakan digandakan, dicetak, digandakan sesuai keperluan. Kemudian ada foto atau video pertemuan. Bagi Bapak Ibu yang memang di sekolahnya sudah ada foto-fotonya, bisa langsung di-upload atau bisa Bapak Ibu menempelkan dulu di sini. Ya, ditempelkan, kemudian diberi keterangan biar rapi, kemudian baru dicetak, ditandatangani, baru di-upload ya. Dan ini juga nanti akan ada bukti cetaknya. Ya, kurang lebih seperti inilah Bapak Ibu, nanti silahkan dipelajari sendiri ya. Nah, itu untuk standar 3. Nah, sekarang kita balik ke standar 4. Lanjut kita ke standar 4. Standar 4 ada pendidik dan tenaga pendidikan. Ini tentunya berkaitan dengan ijazah dan lain-lain ya. Kita buka 4.1. Di standar 4 ada 2 yaitu 4.1 dan 4.2. Nah, untuk 4.1 itu ada di sini sudah saya buatkan covernya ya. Oke, silakan Bapak Ibu di sini diisi rekapnya. Rekapnya diisi nama lengkap, pendidikan terakhir, jenis PTK, ijazah, kemudian kualifikasi kompetensinya apa, kalau ada, kalau tidak kosongkan atau hapus boleh nggak boleh. Kemudian baru dilampirkan. Nanti Bapak Ibu di sini ada ijazah berdasarkan urutan namanya, si A, si B, kemudian ini sertifikatnya kalau ada, kemudian nama berikutnya baru ijazah si A, si B, semuanya berurutan sesuai dengan yang tertera di sini di rekapitulasi. Oke ya, Bapak Ibu paham? Kita lanjutkan di 4.2 yaitu tenaga pendidikan, juga sama seperti tadi, seperti halnya guru. Nanti Bapak Ibu bisa mengupload ya ijazah. Di sini ada rekap dulu, kemudian kompetensi, dan baru mengupload ijazah serta sertifikat kalau ada. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu repot seperti ini, bisa juga mengupload langsung atau men-scan ijazah ataupun sertifikatnya, diupload. Jangan lupa nanti Bapak Ibu juga harus difotokopi, disatukan dalam satu berkas seperti itu. Baik, kita lanjut lagi di standar yang kelima, standar sarana prasarana. Ini cukup banyak ya Bapak Ibu. Standar 5 titik ada sekitar 5 ya, ada 5 poin, yaitu 5.1 ini berkaitan dengan ketersediaan dokumen inventaris ya, inventaris keadaan sarana bermain pada Dapodik. Nah, untuk 51.1.1 ini Bapak Ibu berkaitan dengan sarana-sarana APE yang Bapak Ibu miliki dan diinputkan di aplikasi Dapodik. Oke ya. Kita buka dulu. Nah, di sini Bapak Ibu untuk 51.1 yaitu ketersediaan dokumen daftar inventaris keberadaan sarana bermain pada Dapodik. Jadi Bapak Ibu di Dapodik diisi dulu, baru di sini Bapak Ibu buktikan keberadaannya. Ya, di sinilah 51.1. Nah, seperti ini contohnya. Nah, di sini ada gambar semester dulu ya, tahun pelajaran, di sini nama APE, tahun perolehan, kapan dibelinya.
Di sini ada gambarnya, kemudian namanya, sumbernya dari mana, misalnya dari BOSP 2024, kondisinya baik berapa, rusak berapa, baru jumlahnya. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk seni budaya. Kemudian APE keaksaraan, dan kemudian APE alat tulis. Nah, bagi Bapak Ibu yang memang memiliki hanya beberapa alat APE saja, kalau misalnya ada lembar yang tidak diperlukan, silahkan dihapus saja, tidak usah diisi ya. Seperti ini kita kecilkan biar lebih jelas. Jadi seperti ini kurang lebih. Oke ya. Nanti tinggal dicetak, ditandatangani, distempel dan diarsipkan untuk nanti visitasi takutitannya ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Kita buka lagi di standar 52 ya, 52. Ini sarana umum. Untuk sarana umum ini berkaitan dengan sarana-sarana misalnya seperti listrik ya, seperti ini samalah kurang lebih pengisiannya. Kemudian ruang kelas, ada instalasi listrik ruang kelas dan seterusnya. Nah, berikutnya selain listrik ada juga air. Kalau Bapak Ibu punya instalasi air, difotokan seperti ini. Jangan lupa di daporiknya juga diisikan. Kemudian ada toilet dan air bersihnya ya, misalnya seperti ini. Ini contoh saja, nanti Bapak Ibu bisa edit dan ganti. Kemudian fasilitas cuci tangan dan sebagainya. Nah, poin-poin ini semuanya harus diisi. Nanti pada saat diminta tinggal di-upload saja bagian mana yang dimintanya. Nanti setelah beres Bapak Ibu bisa mencetak. Kita lanjut lagi di 52.1 tentang luas lahan ya, tentang kepemilikan luas lahan. Ini sudah ada covernya, kita cetak saja. Nah, untuk kepemilikan luas lahan ini Bapak Ibu nanti silahkan isi data ini, kemudian difotokan sertifikatnya di sini dan tempelkan seperti ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak memiliki sertifikat, bisa juga diwakilkan dengan surat keterangan luas lahan seperti ini. Jangan lupa di stempel seperti itu. Kalau misalnya tidak punya sertifikat, kalau punya sertifikat Bapak Ibu bisa tempel di sini, kemudian di stempel dan sebagainya, baru diupload bisa, atau langsung saja di scan ya, ini untuk sertifikatnya ya, kemudian difotokopi dan diarsipkan. Di sini sudah saya sediakan. Tapi kalau mau pakai yang seperti ini, enaknya nanti Bapak Ibu sudah ada covernya. Jadi silakanlah Bapak Ibu dimodifikasi saja. Oke ya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya sertifikat, bisa menggunakan surat keterangan luas lahan. Oke ya. Oke, lanjut. Kita ke standar berikutnya yaitu 52.2.2. Ini tentang status lahan. Nah, untuk status lahan seperti ini isinya. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan buat surat ya, surat status kepemilikan lahan. Di sini sudah saya sediakan format status lahan hak milik versi 1. Kalau misalnya Bapak Ibu lahannya adalah hak milik, ini contoh ya, contoh versi 1. Surat pernyataan seperti ini. Ini versi 2 seperti ini. Kemudian kalau misalnya lahannya adalah lahan hibah, surat keterangannya seperti ini. Kemudian hibah yang kedua seperti ini. Kalau misalnya lahannya adalah lahan yang dari sewa ya, sewa ya seperti ini. Kalau misalnya sewa hibah bangunan seperti ini. Jadi Bapak Ibu silahkan dipilih mana format surat keterangan yang sesuai dengan kriteria lahan atau bangunan yang Bapak Ibu miliki. Kalau misalnya sewa ya sewa, kalau misalnya milik ya milik. Jadi yang lainnya silahkan dihapus. Kalau sudah dicetak, ditandatangani dan diupload. Paham ya Bapak Ibu? Kita lanjutkan lagi. Di 52.3 kita lanjutkan di ketersediaan bangunan revisi ya. Nah, di sini sama cover sudah disediakan dan tinggal Bapak Ibu cetak saja nanti ya. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan nama pautnya, alamat, luas bangunan, panjang lebar ya. Di sini foto bangunannya di depan, kemudian bangun tampak samping, tampak belakang. Kemudian ketersediaan ruang belajar ya. Di sini ada depan baru ruang belajar, ruang bermain dan seterusnya. Ini contoh-contoh saja. Foto-fotonya diambil dari Mbah Google sebagai contoh, baru nanti Bapak Ibu upload seperti itu. Baik, Bapak Ibu, ini untuk standar yang kelima. Lanjut kita standar yang keenam ya. Standar yang keenam ada RKT. Di sini Bapak Ibu saya buatkan RKT sebagai contoh. Nah, Bapak Ibu silahkan dikerjakan di bagian ini dulu ya.
di bagian yang pertama, 1 RKT Satuan Pendidikan. Sekali lagi, ini hanya sebagai opsi bagi Bapak Ibu yang belum membuat atau memang tidak ada bayangan cara membuatnya atau seperti apa, belum ada bayangan. Ini hanya opsi saja ya. Silahkan Bapak Ibu gunakan kalau memang diperlukan. Kalau misalnya Bapak Ibu di sekolah sudah punya RKT, ya silahkan gunakan milik Bapak Ibu. Kita buka RKT seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu diisi dulu semuanya karena nanti bagian-bagian yang ada di RKT ini diminta di standar 6 ini ya. Silakan diisi semuanya, direvisi, diperbaiki. Nah, di sini juga ada kalender pendidikan tahun 2023-2024, ada 2004-2005 ya. Silakan direvisi juga, diedit. Kalau sudah, baru Bapak Ibu mau mengerjakan 6.1. Di sini ada perencanaan. Di sini ada visi dan misi dan tujuan. Visi, misi dan tujuan ini diambil dari rencana tadi ya, RKT tadi. Nah, nih. Jadi di awal tadi saya sampaikan kerjakan dulu yang RKT-nya karena komponen yang diminta tadi ada di RKT sini. Pengorganisasian sama, struktur ada di RKT, tupoksi ada, di tata tertib juga ada ya di RKT. Kemudian pelaksanaan juga sama, SOP. Ini untuk SOP ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita buka saja. Sisanya nanti Bapak Ibu bisa kalau memang memerlukan SOP yang lain sudah saya sediakan seperti ini SOP-nya ya. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu memerlukan SOP lain nanti sudah disediakan. Ini untuk standar 6. Berikutnya standar 7 yaitu rencana anggaran. Di sini ada 5 ya, ada 5 subpoin, ada model 1, model 2, model 3, model 4. Nah, sebenarnya yang diperlukan hanya 1, tapi Bapak Ibu saya sediakan ada 4 model. Silahkan Bapak Ibu contoh atau misal gunakan mana yang cocok. Nah, kalau misalnya semua tidak ada yang cocok dan Bapak Ibu punya RAB sendiri, ya silahkan hal itu yang lebih bagus, gunakan yang sudah dibuat ya. Kita buka salah satunya saja. Ini yang RAB berdasarkan juknis dari Sispena ya. Kita buka Bapak Ibu. Jadi seperti ini adalah latar belakang rencana anggaran seperti ini. Ya, seperti inilah kurang lebih. Oke, ini tutup. Nah, kemudian sisanya silakan nanti Bapak Ibu lihat-lihat saja ya. Nah, kemudian 7.2 administrasi keuangan. Untuk administrasi keuangan ini ada versi lain juga, ada 1, 2, 3, 4 untuk 7.2-nya. Nah, untuk catatan 72.1 ini sudah disesuaikan dengan Sispena ya. Oke, seperti ini kurang lebih. Kemudian untuk laporan keuangan bulanan ya, untuk bulanan seperti ini sesuai dengan yang di Sispena. Ya, ada yang seperti ini. Jadi silakan Bapak Ibu pilih saja mana yang cocok gitu ya untuk 7.1. Dan yang terakhir yaitu standar 8, ada penilaian. Baik, untuk penilaian ini yang diminta adalah penilaian harian ya Bapak Ibu, berupa catatan anekdot, hasil karya dan checklist. Di sini sudah saya sediakan termasuk covernya. Di sini misalnya catatan anekdot, covernya seperti ini. Oke ya, catatannya seperti ini, covernya depan, belakang, dan untuk catatan anekdotnya yang ini. Kita buka ya, seperti inilah Bapak Ibu catatan anekdotnya ya. Silakan nanti dicetak, kemudian diisi. Nah, itu untuk yang penilaiannya. Kemudian di 8.2 ada laporan perkembangan anak atau raport. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki raport, silahkan diupload saja, dipoto diupload. Tapi kalau belum memiliki raport, saya sediakan juga di sini raport kurikulum merdeka sesuai dengan juknis ya. Nah, di sini ada cover map. Cover mapnya seperti ini kalau cover mapnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk cover raportnya juga sama ya, seperti ini, bisa nanti diedit saja. Kemudian untuk isinya seperti ini. Oke, nah seperti inilah Bapak Ibu kurang lebih. Silahkan nanti diedit saja. Nah, itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin yang terakhir ya, nanti di sini ada perangkat kurikulum merdeka versi 1 ya. Kalau Bapak Ibu pengen lihat isinya, nanti bisa lihat di video tentang perangkat pembelajaran kurikulum merdeka versi 1. Di sini ada asesmen, ada anekdot dan sebagainya. Kemudian di sini ada koleksi SOP ya, silakan banyak. Kemudian ada supervisi, silakan Bapak Ibu. Bentuknya Excel.
kemudian ada rapot kurikulum merdeka, kemudian ada kalender pendidikan bentuknya PowerPoint. Kemudian di sini ada jurnal harian, ini diminta pada saat visitasi. Kemudian SK komite juga diminta saat visitasi. Kemudian SOP pengantar dan menjemput juga sama. Ada buku PMT juga, dan yang terakhir adalah jadwal kegiatan harian dan mingguan. Nah, baik Bapak Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.